Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas etika profesi pertemuan 1. Hari ini kita akan membahas etika, etik, moral dan moralitas. Nah, sebelum kita membahas definisi ini, ada video yang kemarin lagi rame banget berseliweran di Instagram ya. Murid yang membentak-bentak Pak Guru marah-marah ya. Nah, banyak suara netizen mengatakan ini pelanggaran etika bla 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 gitu ya, nggak sopan muridnya gitu. Nah, sebetulnya yang disebut etika tuh apa sih? Nah, etika secara umum adalah penelaahan baik itu proses, aktivitas dan hasilnya. Dan etika itu erat kaitannya dengan kajian moralitas. Ada yang berpendapat bahwa etika artinya bagaimana kita mempertimbangkan baik, buruk, jelek ya sesuatu, apakah itu aktivitas, hasil maupun proses. Nah, ini presentasi yang saya buat ini saya ambil dari buku ini ya. Saya baca buku Muhammad Rahmat. Etika asalnya dari bahasa Yunani taeta, etos asalnya dari kata taeta yang artinya adalah tempat tinggal ya, tempat tinggal, padang rumput. Sebetulnya nggak ada urusannya sama karakter orang ya, perilaku orang ya, tapi kan itu asal katanya. Dalam bahasa Yunani kuno, etiko artinya timbul dari kebiasaan. Etika tidak sama dengan etiket menurut kamus ya. Etika ilmu tentang baik buruk apa yang sesuai dengan ukuran moral masyarakat suatu tempat, karena bisa jadi tempat satu tempat yang lain beda ukuran moralnya. Jadi kalau etiket itu lebih sempit daripada etika. Jadi misalnya etiket makan gitu, etiket bergaul. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat ya, ini namanya table manner. Jadi gimana caranya etiket kita kalau lagi makan di dining gitu, katanya begitu ya. Ini arti cara meletakkan garpu dan pisau di meja. Nah, ini etiket nih ya, tapi kan masih berurusan dengan perilaku aktivitas gitu. Kemudian nilai-nilai etika dan moral harus diletakkan sebagai landasan atau dasar pertimbangan dari setiap keilmuan. Jadi urusannya kenapa di DKV kita belajar etika, karena tadi harus ada pertimbangan etika dalam setiap bidang keilmuan. Jadi kalau kita ngomongin kenapa sih harus belajar etika, nah, karena etika, filsafat ilmu dan pengetahuan itu awalnya adalah satu kesatuan. Di luar ini pengetahuan, di tengah filsafat, di dalamnya ada etika. Mungkin teman-teman yang udah ngambil etika dan filsafat juga udah belajar ya sedikit-sedikit tentang ini. Saya nggak panjang lebar membahas ininya, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, norma ya, ini maksudnya norma. Menurut Tony Kraft ada 2 norma ya, norma umum dan norma khusus. Kalau norma umum berkaitan dengan 3 kelompok, sopan santun, hukum, moral. Sementara yang norma khusus etika khusus yang berlaku di bidang lebih sempit lagi ruang lingkupnya. Etika dibagi 2, etika umum, etika khusus. Jadi beda orang ya, beda tokoh, beda juga cara mendefinisikan suatu istilah ya. Teman-teman nanti bisa baca ya, ada yang etika umum dan etika khusus. Faktor-faktor yang mendorong perilaku tidak etis, walaupun kita udah sering dengar kata-kata etika, diajarin dari masih kecil, di sekolah juga diajarin, tapi masih ada aja yang berperilaku tidak etis. Apa sebetulnya yang mendorong ini? Ada faktor individu, ada faktor lingkungan, ada pedoman, tidak adanya pedoman, perilaku atasan, kebiasaan individu. Kalau faktor individu ya kalau emang dianya susah diajak bicara, susah menangkap gitu ya, sembrono ya bisa aja walaupun diajarin kayak gimana tahu, tetap aja akan berperilaku tidak etis. Lingkungan tidak etis juga sangat berpengaruh, artinya kalau kita ada di lingkungan yang gak etis, kemungkinan besar kita akan terpengaruh, ya ikut-ikutan. Apalagi perilaku atasan, ya. Kemudian kalau perilaku atasan kita ketakutan ya, nanti kita nggak disukain sama atasan, nggak dikasih project ya, itu ada juga yang kayak begitu. Atau tidak adanya pedoman, tapi nggak mungkin kalau di Indonesia kita tuh masyarakat timur orang yang tahu sopan santun ya, pasti ada lah pedoman-pedoman etiknya.
atau kebiasaan individu ya, kalau dilihat dari asal katanya kan tadi kebiasaan cara hidup. Makanya membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa. Nah, ini kasus yang lagi ramai kemarin. Nah, pelanggaran etika apa dari mobil di samping? Silahkan teman-teman kita diskusi di kelas. Sampai ketemu.